Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal. Menetapkan ketentuan hukum yang pertama, yaitu standar hewan yang disembelih. A. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan. Yang kedua, hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih. Kemudian yang C, kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Ini standar hewan yang disembelih. Kemudian yang kedua, standar penyembelih. Yang pertama, beragama Islam dan sudah akil balik. Yang kedua, memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Yang ketiga, memiliki keahlian dalam penyembelihan. Kemudian yang ketiga, standar alat penyembelihan. Yang pertama adalah alat penyembelihannya ini harus tajam. Itu sudah maklum ya. Yang kedua, alat yang dimaksud bukan kuku, bukan gigi, atau taring, atau tulang. Jadi pisau, jadi tidak dengan menggunakan tulang yang dijadikan, meskipun tajam ya, tapi bukan tulang. Standar proses penyembelihan, saya kira ini yang paling penting dari fatwa ini adalah yang pertama, penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Jadi ada niat menyembelih dan menyebut asma Allah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan yang disebut dengan mari. Kemudian saluran pernafasan atau saluran tenggorokan yang disebut dengan hulkum. Dan dua pembuluh darah yang biasanya mengucur darah ketika disembelih. Jadi selain saluran makanan dan saluran pernafasan. Yang ketiga, penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat. Ini fatwa MUI-nya begitu. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat. Kemudian yang keempat, memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan. Jadi ini namanya al-hayah al-mustaqirrah. Jadi hewan yang disembelih harus dipastikan keadaannya masih hidup, al-hayah al-mustaqirrah. Tanda-tanda bahwa hewan yang disembelih ini masih ada al-hayah al-mustaqirrah itu salah satunya adalah adanya aliran darah ketika disembelih. Yang kedua, adanya gerakan yang kuat. Ya, setelah disembelih itu ada gerakan yang kuat. Itu berarti hewan yang disembelih itu ada tanda-tanda kehidupan atau al-hayah al-mustaqirrah. Ya, nyembelih sapi yang mau mati, ya, ini nggak ada gerakan sama sekali. Setelah disembelih nggak ada gerakan, itu ya agak meragukan gitu ya. Yang kelima, memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Ini yang paling penting juga. Jadi memastikan matinya hewan ini disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Sehingga ketika binatang itu disembelih, ini tidak boleh langsung dikuliti sebelum memastikan bahwa hewan yang disembelih ini betul-betul sudah mati, masih bergerak-gerak, sudah dikuliti. Atau kalau ayam yang biasa kita lihat mungkin setelah disembelih langsung dimasukkan ke air rebusan itu ya, air rebusan. Ini masih belum mati. Jadi matinya itu bukan karena disembelih, tapi karena dimasukkan ke air yang panas yang direbus tadi itu. Dalam hal ini di pengantarnya MUI itu binatang tersebut hukumnya haram. Karena matinya bukan karena sembelihan tadi, tapi matinya karena dimasukkan ke air panas tadi. Jadi dimasukkan ke air panas itu harus dipastikan binatangnya sudah mati dulu karena disembelih tadi itu. Jadi ini yang harus dipahami. Ini yang paling penting dari sekian poin dari fatwa MUI ini. Jadi memastikan matinya hewan ini disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Ya, disembelih kemudian misalnya nyembelih ayam,
kemudian karena ayamnya ini setelah disembelih kan bergerak. Kalau dia bergeraknya ini ke jalan kemudian dilindas oleh mobil misalnya, masih bergerak itu juga hukumnya haram. Karena matinya ayam itu bukan karena sembelihannya tadi, tapi karena dilindas oleh mobil tadi itu. Ya. Ini yang kelima, ini yang terakhir poin dari fatwa ini, standar pengolahan, penyimpanan dan pengiriman. Saya kira gini tidak banyak permasalahan. Jadi yang pertama, pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan. Ini masih ada hubungannya dengan poin 5 di atas tadi itu. Yang kedua, hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan non halal. Jadi yang gagal penyembelihan tadi itu berarti hukumnya tidak halal, itu harus dipisahkan sehingga nanti distribusinya juga bukan untuk dikonsumsi ya. Jadi karena hukumnya haram ya, jika gagal penyembelihan. Kemudian yang D, dalam proses pengiriman daging harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer, pengangkutan seperti pengapalan, hingga penerimaan. Saya kira ini tidak banyak bersentuhan dengan binatang korban yang akan dilaksanakan menjelang hari raya Idul Adha nanti. Kemudian lain-lain, hewan yang akan disembelih ini disunahkan untuk dihadapkan ke kiblat. Ini sunnah. Ya, tapi dalam keadaan tertentu jika sulit untuk menghadapkan ke arah kiblat maka diperbolehkan. Karena menghadap kiblat ketika menyembelih itu hukumnya sunnah. Yang kedua, penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual tanpa didahului dengan pemingsanan atau stunning dan semacamnya. Ini viral di video-video itu, sapi yang akan disembelih itu dijarum dulu ya. Ini pemingsanan. Ini semaksimal mungkin. Meskipun dengan cara pemingsanan itu diperbolehkan di pengantar fatwa ini, asalkan pelaksanaan pemingsanan ini tidak ada unsur penyiksaan terhadap hewan yang akan disembelih tadi itu. Jadi syaratnya tidak ada unsur penyiksaan. Jadi pemingsanannya dilakukan dengan alat medis yang tidak sampai menyiksa jadi binatang itu, kemudian setelah itu baru disembelih. Stunning atau pemingsanan untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh dengan syarat. Jadi stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian, serta tidak menyebabkan cedera permanen. Yang kedua, bertujuan untuk mempermudah penyembelihan. Yang ketiga, pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan. Yang keempat, peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya syarat ABC serta tidak digunakan antara hewan halal dan non halal, misalnya telah dipakai untuk pemingsanan babi kemudian dipakai untuk sapi, ini berarti ada percampuran ya. Jadi alat itu untuk binatang yang halal dan yang tidak halal. Ini sebagai langkah preventif. Yang nomor 5, penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat ABC dan D tadi itu. Terakhir, melakukan penggelonggongan hewan hukumnya haram. Rekomendasinya, pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penentuan standar penyembelihan hewan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Kemudian yang kedua, pemerintah harus segera menerapkan standar penyembelihan yang benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di rumah potong hewan untuk menjamin hak konsumen muslim dalam mengkonsumsi hewan halal dan thayyib. Yang ketiga, LPPOM MUI diminta segera merumuskan petunjuk teknis operasional berdasarkan fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan auditing penyembelihan halal baik di dalam maupun di luar negeri. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Dzulhijjah tahun 1430 Hijriah atau sama dengan tanggal 2 Desember tahun 2009 Masehi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dr. Kiai Haji Anwar Ibrahim tertandatangani
dan Sekretaris Dr. Haji Hasanuddin MAG tertanda tangani. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.